Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat kunjungan kerja ke Inggris, menyempatkan dialog dengan para mahasiswa doktoral asal Indonesia yang mengenyam pendidikan di London, Inggris. Mereka membahas beragam tantangan yang dihadapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta pasca pandemi, dan solusi nyata yang bisa diberikan. Hasil dialog diantaranya, DKI Jakarta membutuhkan inovasi teknologi terbaru, untuk mengatasi beragam tantangan dalam menata kota pasca pandemi COVID-19. Saya senang berdiskusi dengan para mahasiswa doktoral, sebab riset yang kalian lakukan berdasarkan bukti empirik. Setiap mengambil kebijakan, saya selalu memutuskan berdasarkan data dan bukti di lapangan, termasuk dalam pemanfaatan teknologi di Jakarta, ujar Anies Baswedan di kampus King's College London saat berdiskusi, Rabu, tanggal 11 Mei tahun 2022, malam waktu London, atau Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 pagi, waktu Indonesia Barat. Anies, yang pernah mengenyam pendidikan doktoral di Northern Illinois University, Amerika Serikat, meminta para mahasiswa doktoral membantu program pemerintah Jakarta. Hasil riset harus dapat diterapkan sebagai solusi mengatasi persoalan di lapangan. Ia juga meminta para mahasiswa membangun jejaring internasional. Dalam diskusi tersebut, Anies mendengarkan paparan hasil riset mahasiswa doktoral Indonesia. Acara tersebut juga dihadiri sejumlah mahasiswa internasional. Para mahasiswa berasal antara lain dari University of Cambridge, University of Oxford, dan Imperial College London. Mulai dari penanganan COVID-19 berbasis data di ibu kota, manajemen lalu lintas, perluasan layanan pendidikan anak usia dini, dan penggunaan teknologi informatika dalam layanan pemerintahan. Sandi Widianu, mahasiswa doktoral di Edinburgh Napier University mengatakan, pemerintah kota Jakarta membutuhkan teknologi transportasi terbaru, untuk menata kota pasca pandemi COVID-19. Ia mencontohkan, pemerintah perlu merancang kebijakan, yang mendukung perkembangan kendaraan otomatis dan ramah lingkungan. Sandi sedang melakukan riset tentang proyeksi penggunaan kendaraan otomatis di Jakarta. Perwira di Korps Lalu Lintas Polri tersebut menilai kendaraan yang dikendalikan dengan teknologi komputer, berpeluang menekan angka kecelakaan, yang sebagian disebabkan faktor kelalaian manusia. Angka kecelakaan di Indonesia merupakan salah satu yang tinggi di antara negara ASEAN. Berdasar data Korlantas Polri, setiap jam rata-rata 3 orang meninggal dunia, akibat kecelakaan di jalan, sebagian terjadi di Jakarta, ujarnya saat memaparkan hasil riset. Zahratus Sabrina, dosen Spatial Data Science di King's College London, yang menjadi salah satu pembicara mengatakan, Jakarta membutuhkan inovasi di bidang geospasial. Ia mengatakan, Jakarta dan kota besar lain di Indonesia membutuhkan pemetaan kondisi bangunan secara terintegrasi. Antara lain lokasi, ukuran, tipe, usia, dan peruntukan bangunan. Selama ini Jakarta belum memiliki data tersebut secara menyeluruh. Padahal, data pemetaan bangunan dibutuhkan untuk melakukan analisa spasial atau pemodelan. Data bangunan yang menyeluruh dan terintegrasi dapat kita gunakan untuk menata kota lebih baik, termasuk untuk keperluan mitigasi bencana banjir dan gempa bumi, ujarnya. Zahratu menuturkan, ia sedang melakukan proyek Coloring Indonesia, yang berupaya mengumpulkan beragam data geospasial bangunan. Proyek percontohannya di Jakarta dan Bandung. Ini merupakan bagian dari proyek Global Coloring Cities Research yang dilakukan Alan Turing Institute. Proyek ini sudah dijalankan di berbagai negara, antara lain Jerman, Beirut, Yunani dan Australia. Gatot Subroto, Ketua Doktrin UK, Organisasi Independen Mahasiswa Doktoral Indonesia di Inggris mengatakan, hasil riset para mahasiswa doktoral berpotensi besar untuk memecahkan beragam persoalan bangsa. Sebab riset tersebut bermula dari identifikasi masalah, disertai dengan kajian teori dan riset mendalam di lapangan.